Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi ke acara Mulih ke Atbis. Nah, di acara Mulih ke Atbis ini pasti tentu aja kita bakal mengundang narasumber-narasumber yang keren. Nah, kali ini Mulih ke Atbisnya akan mengangkat tema mengenai entrepreneur. Nah, di sini tuh narasumbernya yaitu Kak Naufal Sahri. Halo dulu dong Kak, halo. Halo, Halo Kang. Oke, sebelum itu izinkan aku memperkenalkan diri dulu ya Kang. Oke, halo semuanya, nama aku Gevi Raibandina. Aku dari Administrasi Bisnis Angkatan 2021. Oke, karena aku udah memperkenalkan diri nih, boleh dong ke Kak Naufal Sahri untuk memperkenalkan dirinya. nama saya Noval Syahri Rashid. Saya alumni ADBIS angkatan 2012. Oke, Kak Naufal Sahri ini sebagai ini ya Kak, CEO founder dari brand yang namanya Vote, bener gak sih Kak? Ya, betul. Saya Oke. CEO dan founder Oh, dari brand Code Denim. Oke, keren banget ya Kak Naufal Sahri ini. Oke, di sini aku bakal nanyain beberapa pertanyaan nih Kak mengenai brand bisnis Kakak. Sebelum aku nanyain tentang brand bisnis Kakak, aku juga pengen nanya mengenai pengalaman-pengalaman Kakak nih di administrasi bisnis 4 maksud aku waktu tahun 2012 ya Kang. Oke, mulai aja dari pertanyaan pertama nih Kang. Aku pengen nanya, bagaimana sih pengalaman Kakak saat menjalani perkuliahan di administrasi bisnis waktu tahun 2012. Cerita nggak apa-apa nih. Boleh Saya banget mau dong, cerita Kang. sih dikit. Boleh. Jadi saya itu masuk ADBIS Unpad tuh pilihan kedua. Sebenarnya dulu pilihan pertamanya tuh HI. Cuma keterima Oh, di ADBIS. Nah, mm-mm, terus saya tuh sebenarnya udah keterima juga di Unpar, Adbis juga. mm-mm, Cuma saya pengen ke negeri sih dan pengen Unpad, jadinya saya rela lepasin Adbis Unpad. Unparnya itu buat masuk ke Adbis Unpad. Nah, Oh, saya masuk tahun 2012. mm-mm. Cuma lulusnya tahun 2018. Emang ini sih emang dulu agak Susah ya, nyantai sih Kak. kuliahnya, jadi susah sih enggak, cuma terlalu nyantai jadinya 12. Tapi sekarang buktinya udah bisa bikin brand yang keren banget gini ya, Kang. Iya sih, alhamdulillah. Iya. Jadi Eh, pengalaman saya tuh gimana ya, Kang, boleh tadi apa? dilanjutin. Oh, ya, jadi pengalaman saya masuk Adbis pertama seru sih, asik banget. Mm-mm. Terus ketemu teman-teman yang emang seru juga gitu. Kebetulan makanya betah saya kuliah di Adbis sih, jujur banget, jujur aja ya, saya betah kuliah di Adbis. Terus saya betah juga tinggal di Jatinangor dulu 6 tahun. Terus emang seru sih dan ilmunya kepake banget karena saya memang ngebangun Vote ini tuh semenjak saya di semester akhir juga. Pas Mm, semester 8 lah saya udah mulai buat ngerintis ini sama teman-teman saya sampai saya lulus. Ya, saya ngebangun si Vote juga. mm. Terus ada ilmu-ilmu yang emang benar bisa saya aplikasiin lah ke dalam usaha yang saya bangun sampai sekarang gitu, yang emang ilmu dari Adbis yang saya pelajarin dulu. Itu ya, Itu Kang. sih paling pengalamannya. Keren banget sih. Oh ya, kalau misalnya pengalaman tentang di organisasi nih, Kak. Gimana sih kehidupan organisasi Kak Naufal Sahri dulu waktu di Atbis? Saya dulu kebetulan ikut departemen apa itu yang ngurusin mading, aduh saya lupa namanya apa, yang ngurusin mading. Terus Hmm, itu apa sih namanya eh, departemennya?
ngurusin mading aku kurang tahu ya, mungkin di Himabis Kang. Iya di Himabis, saya dulu ikut Himabis aja sih, saya nggak visipnya nggak Oh ikut. mungkin Medfo kali ya Kang. Ya itu ya, pokoknya ya Mm-mm. tentang media sosial itu lah. Iya. Pokoknya saya itu departemennya ya itu deh, lupa cuma saya namanya dulu apa. Biasanya Terus waktu Medfo. itu Mm-mm. saya ikut BFC. Kalau Mm-mm. dulu ada namanya BFC, saya ikut kepanitiaan. Itu tuh Business Futsal Championship. Nah, itu tuh Mm-mm. acara futsal. Waktu itu Oh, Bandung sih, Bandung aja. heeh. Itu tuh para pesertanya dari universitas yang ada di Bandung sama di Jatinangor. Nah, waktu Mm-mm. itu saya kebetulan jadi koordinator 3D. 3D itu desain, dokumentasi, dan dekorasi. Saya Mm-mm. kebetulan jadi koordinatornya, dan di situ saya ngurusin dokumentasinya, terus dekorasinya kayak gimana, sama desain untuk flyer, pamflet, yang gitu-gitu deh, sampai perintilan-perintilan kecilnya juga Mm. saya yang ngurusin. Kalau gitu Terus dulu, dari kenapa? Kak Nopal itu emang suka mendesain gitu ya Kak? Emang minat gitu di bidang desain atau gimana? Sebenarnya nggak minat sih, cuma saya kepaksa di situ. Jujur Hmm. waktu itu saya emang gak ngerti sama sekali yang namanya Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Lightroom, gak ngerti sama sekali. Cuma karena emang saya dulu emang suka fotografi sih, dan kebetulan memang punya kamera juga, makanya saya ikut departemen Himabis yang itu apa sih, Iya, Medfo. Medfo ya. Iya, Nah biasanya yang makanya saya ikut desain. itu pertamanya itu gitu, karena Hmm. emang saya suka fotografi. Nah cuma untuk yang perihal desain saya memang kepaksa sih untuk belajar, dan akhirnya bisa, dan Hmm. alhamdulillahnya kepake gitu sampai sekarang. Oke. Alhamdulillah banget ya Kang. Kayak awalnya terpaksa, namun lama-lama jadi kepake juga. Iya. Keren banget sih. Jadi Kak Naufal ini dulu selain ikut Himabis, ikut juga yang tadi futsal itu ya Kang. Ya. Nih, oke Kang. Kalau gitu aku mau nanya juga nih, gimana sih? Kan dulu kakak juga udah ikut apa namanya yang futsal itu, dan juga dari Himabis itu kan kakak suka desain-desain. Nah, gimana sih Kak perjalanan karir kakak setelah lulus dari administrasi bisnis ini? Apakah kakak juga kayak jadi lebih sering ngedesain gitu karena kakak dulu juga pernah? Jadi saya waktu itu pertama bangun food ya, relate-nya gitu sama desain itu, memang saya yang ngurusin dari poster, saya yang bikin gitu posternya. Sebenarnya kalau boleh saya cerita dikit nih tentang Seafood ini, sebenarnya ada Boleh. 4 orang owner. Hmm. Nah kebetulan yang emang benar-benar fokus di food itu saya, dan saya ngurusin desainnya, fotonya, konten-konten, pokoknya konten-konten media sosial itu saya ngurusin, sama jadi admin e-commerce, website itu saya ngurusin. Nah disitulah saya emang kepake banget gitu skill-skill yang saya dipaksa untuk belajar dulu sampai sekarang tuh, sehingga saya bisa mendesain flyer atau konten Instastories, konten Instagram, divisualkan gitu ya sama saya, dibikin visualnya yang dipakai sampai sekarang. Oke. Oh ya Gitu. Kak, aku juga pengen nanya sebelumnya tuh hal apa sih atau alasan apa sih yang membuat Kakak tuh akhirnya mendirikan brand Voxio ini? Sebenarnya Food Denim itu saya bangun karena kecintaan saya sih sama jeans, bukan kecintaan ya, tapi saya emang penikmat Apa pakai jeans sekali ya Kak? denim atau celana jeans ya. Nah, Saya di oke. sana memang suka,
Dan kebetulan dulu sebelum saya memang punya vote ya, saya tuh suka beli produk-produk brand lokal juga gitu yang lain. Cuma terbesit, kenapa sih nggak bikin brand sendiri aja gitu. Dan akhirnya saya coba buat bikin brand sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang bisa sih. Sampai Berjalan katanya gitu. sampai ke luar negeri ya Kang? Ya, alhamdulillahnya kita emang bisa ngejual ke luar negeri. Sebenarnya target market kita tuh utamanya sih di dalam negeri ya. Cuma karena memang bisnis fashion tuh luas jangkauannya gitu, apalagi dengan media sosial sekarang ngebantu banget kan. Nah kita entah kayak gimana tiba-tiba ada customer dari luar yang menghubungi kita, ya senang banget sih pertamanya gitu ya. Ya kita alhamdulillah deh kita terima orderannya dan kita coba buat kirim ke sana, dan alhamdulillahnya mereka puas dengan produk kita. Ampun, keren banget ya. Kalau boleh tahu, emang waktu pertama kali dapat order dari luar negeri itu dari mana sih Kak? Dulu tuh dari Swiss. Dari Switzerland. Swiss. Lumayan jauh ya Kak? Jauh, Eropa. Dan sampai sekarang customer itu tuh jadi loyal customer kita. Jadi dia repeat order terus gitu. Sebenarnya kan waktu itu kita tuh nyediain produk yang jadi stok, bukan yang custom. Nah cuma dia pengen custom dengan size chart dia sendiri, dan kita menyanggupi, dan dia puas dengan hasilnya. Akhirnya dia repeat order terus. Nah dari situlah kita coba buat publish bahwa kita udah worldwide shipping nih. Dari situ mungkin customer yang lain yang luar negeri ya mulai datang. Wah, oh iya Kak, aku juga pengen nanya nih, kalau misalnya ship ke luar negeri gitu kan biasanya biayanya mahal nih Kak, itu gimana? Sebenarnya kita subsidi sih. Ini buka-bukaan ya, sedikit buka-bukaan deh. Jadi kita nge-subsidi dari margin, dari price kita yang kasih ke customernya. Jadi kita up lah harganya gitu. Dikonversi ke dolar dulu, kita up. Nah dari situ kita ambil biaya shipmentnya tuh subsidi dari margin yang kita dapat. Jadi kita nggak rugi sih, malah untung. Terus sebenarnya kalau misalnya selling ke luar negeri itu emang lebih gede marginnya daripada kita selling di dalam negeri gitu. Iya. Oh ya Kang, kan sekarang ini lagi pandemi COVID ya Kang. Kayak kalau COVID ini orang-orang biasanya jadi ini nih bingung nih, banyak jadi pembelinya jadi sedikit nih. Gimana sih cara Kakak ini untuk berinovasi terus dalam persaingan bisnis yang ketat saat ini? Kan persaingan bisnis sekarang juga udah mulai ketat banget nih Kak. Apalagi jeans juga banyak kan di pasaran. Sebenarnya kuncinya ya tetap konsisten sih, sama terus inovasi aja gitu. Kita coba buat bikin produk baru, sama kita emang benar-benar coba buat konsisten apa sih yang jadi unique selling pointnya si Vote ini sendiri gitu. Kita coba terus edukasi customer sehingga customer pun gak akan bosen gitu, dan bakal ada customer yang baru berdatangan. Terus kedua tuh yang saya lihat ya, denim itu di Indonesia udah bukan sekedar fashion statement doang gitu, tapi udah jadi lifestyle. Jadi udah jadi budaya aja gitu. Regenerasi komunitasnya bagus. Terus emang banyak banget komunitasnya di Indonesia ini gitu. Dari umur 18 tahun lah, mungkin malah dari SMP ya sekarang orang-orang tuh udah suka denim, sampai umur
40 sampai umur 40 tahun. Yang Jadi tua-tua pun banyak ya emang Kang peluangnya. iya banyak banget gitu. Kenapa itu makanya saya pede gitu untuk buat usaha celana jeans ini gitu. Iya. Karena ya itu komunitasnya kuat banget di Indonesia. Iya sih, emang banyak banget peminatnya untuk denim sendiri. Apalagi di Indonesia aja udah banyak, di luar negeri juga banyak ya Kang. Terus juga kalau mengenai brand kakak nih, kakak ada nggak sih suka dukanya membangun brand ini? Banyak sih. Di saat diceritain suka dukanya. awal-awal saya ya bisa dibilang nekat sih, kita nekat sih waktu itu bikin brand ini tuh dengan modal yang kecil banget bisa dibilang ya, cuma bisa buat 24 piece celana doang, dan itu tuh celananya bisa dibilang yang biasa aja lah ya. Kalau dibilang premium, cuma bahannya yang non selvedge lah, yang biasa aja. Nah, jadi itu tuh kita emang nekat, tapi kita coba buat cari terus apa sih kita yang bisa jadi unique selling point kita gitu. Dari mulai konsep, dari mulai story si brand itu sendiri, dari mulai si story tiap artikel yang kita buat. Soalnya apa sih gitu ya yang saya tanya gitu. Kalau misalnya yang ngebedain antara brand denim yang satu dengan brand denim yang lainnya. Soalnya yang saya analisis selama ini, bahan antar brand tuh mungkin bisa sama. Paling yang ngebedain apa sih? Detail paling. Lalu cerita untuk si celana itu sendiri. Terus konsep brandnya seperti apa. Terus itu sih. Itu doang menurut saya. Nah makanya kita coba dari situ untuk dimasak lagi gitu sama kita, gimana sih biar bisa biar bisa lebih unik dari yang lain ya Kak? Ya biar bisa lebih unik, biar bisa bersaing, dan kalau bisa sih jadi pemenangnya gitu, jadi alfanya di antara dunia brand denim itu sendiri gitu. Oh iya sih. Oh iya Kak, kan karena lagi pandemi COVID nih, kira-kira tuh brand kakak tuh terkena dampak dari COVID ini nggak sih? Sebenarnya ada ya, kalau misalnya dampak itu nggak bisa dipungkiri sih. Terutama dari segi penjualan itu pasti, karena mungkin orang kan lebih prefer milih beli yang lain ya daripada produk fashion. Terutama pas rasanya tuh saat tahun-tahun 2021 sampai 2022 awal. Ya kemarin lah itu memang grafik penjualannya menurun. Cuma anehnya yang saya aneh ya, waktu di tahun 2020 di saat awal-awal kita kena pandemi COVID tuh kan orang-orang pada WFH ya. Iya. Nah anehnya di situ tuh penjualan naik, orang-orang tuh pada belanja. Iya, tapi emang bener sih Kang. Waktu lagi WFH kan karena di rumah aja, jadi belanjanya cuma bisa di rumah. Mungkin itu kali ya Kang alasannya. Iya, belanjanya di rumah tapi pengen ngerasa, saya vibes-nya walaupun kerja di rumah tapi harus benar-benar nyaman gitu vibes-nya, terus yang nggak mau celana pendek oblong doang gitu. Soalnya saya dapat ada yang nge-tag ya ke Instastory gitu dari customer, dia tuh nge-tag OOTD WFH. Itu kan ya salah satu konten yang unik ya menurut saya gitu, dia nge-post OOTD WFH dan dia kebetulan pakai celana vote, nge-tag vote. Nah dari situ saya bisa berasumsi bahwa gini nih mungkin ya salah satu faktor kenapa orang-orang tetap konsumtif di awal-awal pandemi, karena mungkin dia WFH tapi pengen tetap gaya gitu. Iya sih benar banget Kak, karena aku juga sendiri ngerasain waktu di rumah aja aku juga bosan, jadi pastinya belanja online aja. Iya sih itu.
Cuma saya waktu itu enggak sih. Enggak Cuma mungkin orang-orang gitu ya. ya, biasanya kebanyakan kayak gitu. Oh ya Kak, dari ini nih, pandemi COVID melanda kan Kakak kayak ada ini nggak sih strategi gitu untuk mempertahankan brand Kakak ini? Ada sih, kita pertama-tama kita coba di bagian marketingnya ya. Kita antisipasi kalau misalnya kita biar nggak down nih waktu itu gitu. Jadi kita coba buat puterin produk yang ada dengan cara di sellin, entah sell atau bundling, itu kita coba buat jalanin. Pokoknya kita coba putar otak gimana caranya ini produk bisa muter terus dan kita bisa tetap produksi sehingga kita nggak bangkrut. Soalnya ya banyak aja sih ya waktu pandemi kemarin gitu usaha-usaha yang bangkrut, terutama UMKM lah. Itu kan banyak banget, apalagi F&B yang emang benar-benar tutup sama sekali kan. Alhamdulillahnya kita emang kebantu sama online, walaupun offline store kita waktu itu sempat tutup lama sih, bisa sampai 8 Berapa lama? bulan lah Oh, tutupnya. lumayan lama. Cuma pas puasa 2020 tuh saya sempat ini sih coba buat buka offline store buat yang di Bandung gitu ya, khusus dengan protokol COVID tapi pastinya. Dan waktu itu sempet sih ada yang datang gitu, beberapa customer rela-relain dia offline, nyamperin dia offline store. Dan ya gitu sih, waktu itu saya pakai face shield, pakai masker, termogan, ya yang kayak gitu-gitulah, pakai garis lantainya, jarak minimal kan. Tapi berarti keren juga ya Kang, walaupun lagi COVID, pembelinya tetap bela-belain untuk datang ke store-nya. Ya alhamdulillah sih. Soalnya ini ya, mungkin ada faktor juga kalau misalnya di fashion, orang tuh lebih suka kalau misalnya dia bisa lihat fisik produknya dan dia tuh bisa langsung fitting. Karena itu krusial banget sih yang saya rasa ya, dunia fashion. Karena di saat orang mau milih size tuh dia pasti lebih enak kalau misalnya dia bisa fitting dulu, dia bisa lebih share lah dengan Iya benar sih. apa yang dia pilih. Biar gak salah Gak takut juga ya Kang. ya. Iya sih benar-benar. Terus kalau misalnya di denim tuh emang benar-benar lebih selektif lah orang untuk pilih produk. Karena kan banyak faktor yang menentukan kenapa sih orang beli produk si jeans A ini gitu. Entah mungkin dari ketebalan celananya, terus tekstur celananya seperti apa, warnanya seperti apa. Nah, orang tuh akankah lebih asiknya gitu ya kalau misalnya dia bisa melihat langsung, megang si produk itu. Oh iya gitu. Kalau misalnya menurut Kak Naufal Sahri nih, kayak kelebihan dari denim-denim di brand Kakak tuh apa sih? Kita banyak sentuhan handmade dari produk kita sendiri. Iya. Jadi kayak si kulit jeansnya itu emang kita jahit pakai tangan, bukan pakai mesin. Terus kain saku dalamnya tuh emang kita celup sendiri ya, celup pakai teknik shibori namanya, kayak di tie-dye gitu. Nah itu tuh kita celup sendiri, bukan emang di printing atau gimana, itu memang kita celup. Jadi itulah unique selling point kita tuh ada di situ. Kalau ini nih Kak, pencapaian terbesar dari brand Kakak sendiri apa gitu yang membuat brand Kakak tuh sampai sejauh ini? Kita ikut event Wall of Fate namanya. Mungkin teman-teman juga tahu, ada yang tahu ya Wall of Fate. Itu tuh event brand denim terbesar di Indonesia. Itu tuh waktu itu saya ke Jakarta, saya ikut tahun 2018-2019. Event offline ya. Yang itu tuh emang bener sih gede banget gitu. Saya gak nyangka juga ya saya bisa
masuk event Wall of Fame itu. Nah, si Wall of Fame ini dia tuh diadain sama ada namanya media Darahku Biru. Darahku Biru itu dia salah satu komunitas, bisa dibilang komunitas, bisa dibilang media, bisa dibilang forum juga. Nah, dia tuh sebagai media fashion lah, yang bisa dibilang emang gede sih di Indonesia dan udah verified. Itu makanya kenapa saya bisa bilang itu satu achievement, karena brand-brand denim tuh bisa dibilang, wah ini brand gokil nih. Nah, kalau misalnya dia udah ikut Wall of Fame dan dia udah di-review sama Darahku Biru, juga udah masuk udah masuk si media Darahku Biru gitu. Awalnya gimana tuh, Kak? Alhamdulillah. Gimana bisa? Kita tuh, jadi ceritanya 2018 nih, awal tahun pertama si Vote ini bangkit gitu. Kita mau ke Wall of Fame nih tahun 2018. Ya udah, kita ke Wall of Fame aja ya, tapi kita nggak akan buka booth. Kita bakal cuma cek ombak aja gitu, kayak gimana sih si audiensnya, kayak gimana gitu, terus euforianya kayak gimana gitu, terus kompetitornya siapa aja di situ gitu. Nah, kita niatnya cuma mau analisis doang di sana, tapi ternyata tiba-tiba ada dari panitia Darahku Birunya itu, panitia Wall of Fame itu kirim email ke Vote, nawarin mau jadi tenan nggak katanya. Wah, boleh sih gitu kan. Nah, cuma pertanyaannya kenapa brand kita gitu, sedangkan di luar tuh banyak brand-brand lain yang emang eksis duluan, cuma dia nggak ikutan Wall of Fame, tapi malah Vote gitu yang dipilih. Dan alhamdulillah sih, senang banget gitu kita bisa ikutan Wall of Fame, karena mau buka booth di awal-awal ditawarin ya, Bang. Ya, malah jadi ikutan gitu. Dan itu emang benar-benar curated banget sih eventnya tuh, nggak asal sembarangan brand bisa masuk sana. Emang benar-benar mereka pilih dulu gitu. Ya, oke, karena Kak Novel ini kan udah banyak berarti ya, maksudnya pengalaman di bidang bisnisnya. Menurut Kakak ini nggak, hal penting apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa ketika ingin membangun sebuah bisnis gitu? Pertama, niat sih. Niat dulu ya. Kenapa niat? Karena kalau misalnya nggak ada niat, maka nggak akan muncul keseriusan. Nah, di saat niat itu udah ada, pasti bakal serius gitu. Mau misalnya nggak punya ilmu apa-apapun, kalau misalnya mau niat dan mau serius untuk belajar, pasti bisa kan. Ya itu proses lah ya, pasti gitu. Yang penting niat dulu sih. Kedua, konsistensi. Nah, itu tuh harus kuat tuh mental di sana gitu ya, di saat kita emang dapat cobaan dan misalnya kita ada masa-masanya sih, pasti kalau misalnya kita mau bikin usaha gitu ya, saat bimbang mau beralih haluan, misalnya mau bikin brand tapi bingung nih gitu ya, di tengah-tengah tuh udah sempet jalan tapi bingung di tengah-tengah karena misalnya nggak laku gitu kan, karena ya banyak sih pertimbangannya gitu pasti waktu itu awal-awal. Nah, cuma kalau misalnya kita konsisten tuh, asal konsisten ya, pasti sih pelan-pelan gitu kita bakal bisa maju terus ke tahap yang selanjutnya gitu. Itu menurut pengalaman saya sih ya. Itu sih, jadi emang harus konsisten, mau kayak gimana pun kondisinya, mau kayak gimana pun situasinya, itu pokoknya harus deh benar konsisten biar bisa kita terus maju. Itu sih menurut saya.
kalau misalnya gimana sih Kak cara nguatin diri Kakak nih biar tetap konsisten? Karena pastinya kalau orang mau bikin bisnis kayak aku sendiri ada tugas buat bikin bisnis, aku tuh suka bimbang gitu. Kadang jadi pengen ganti gitu. Jadi pengen ganti Hmm, barangnya gitu, produknya. sebenarnya kita harus pertama-tama bikin mood board dulu ya. Kalau misalnya mau bikin bisnis biar bisa konsisten. Jadi kita bikin mood board. Mood board itu isinya misalnya si brand food nih. Food itu apa sih? Brand denim. Oh, brand denim. Konsepnya kayak gimana sih? Kayak gini misalnya. Kalau misalnya food sendiri itu konsepnya tuh vintage. Vintage dan ngambil tema olahraga. Nah, kita dari situ kita turun lagi nih bikin bagian lagi. Apa aja sih yang jadi olahraga yang termasuk olahraga vintage itu? Misalnya misalnya baseball, skateboard, terus ada balap motor flat track, terus misalnya pingpong. Nah itu kan dari situ kita emang benar-benar kegambar lah sehingga kita nggak akan out of the track gitu. Jadi emang benar-benar bakal stay on track sama stay to the root gitu sih. Nah dari situ kita bakal konsisten. Nah, dari situ juga bakal di mood board itu sendiri pun jadi harus emang kita analisis juga slot kita apa gitu, terus STP kita apa, terus emang market kita mau siapa sih yang disasar gitu, segmennya mau siapa gitu sih, targetingnya juga Berarti, mau siapa. Jadi iya, dari iya. situ mood board sih Berarti, intinya. berarti ilmu Kak Novalsari ini udah ini banget ya, udah keren banget nih. Kira-kira ada nggak sih Kak pesan untuk mahasiswa Adbis saat ini yang sedang mempersiapkan dirinya sebelum masuk ke dunia kerja gitu? Kalau misalnya dari saya sendiri sih pesan-pesannya tetap semangat ya, jangan gampang nyerah. Kalau misalnya kalian mau masuk dunia kerja atau misalnya kalian mau membangun usaha, yang penting tuh itu sih jangan pernah nyerah. Mau kayak gimana pun gitu, mau posisi kalian lagi kayak gimana pun. Karena kalau misalnya kita terus berusaha, pasti kita bakal nemu jalan sih. Iya. Sama dengan berhenti belajar juga. Karena itu sih yang pasti bakal dinamis, terutama kalau misalnya mau bisnis ya. Marketing itu kan dinamis banget, sering berkembangnya zaman tuh pasti berubah-ubah. Iya, benar banget. Makanya itu sih dari saya dulu, ilmu yang saya dapetin aja dari Adbis itu banyak banget sih, terutama 4 fungsi bisnis itu ya: marketing, operation, finance, sama operation itu ya, marketing, finance, pemasaran, operasi, keuangan, sama SDM. Itu sih emang kepake banget gitu sampai sekarang, dan saya terapin juga gitu di bisnis saya yang sekarang ini. Itu sih sama yang lain tuh itu tadi konsisten ya. Kalau misalnya kalian emang pengen kerja atau pengen bangun usaha, kalian harus coba buat konsisten bisa dapat kerjaan itu tuh gitu. Atau misalnya saya pengen bangun usaha itu gitu, itu harus sih menurut saya biar bisa berkompeten dibanding yang lain gitu. Gitu. Oke, Kang. Kira-kira Kak Novalsari juga punya ini nggak sih? Mau ngasih closing statement nggak nih buat teman-teman nanti, buat teman-teman yang nonton nanti? Nah, ini nih saya nemu tagline buat hidup saya sendiri ya. Ya, apa tuh, Kang? Believe in what you do, do what you believe in. Jadi ya harus percaya aja sih sama apa yang mau dikerjain. Dan emang harus percaya aja sama yang mau dikerjain gitu. Jadi ini sekali lagi ya,
harus percaya sama apa yang mau dikerjain, lalu harus semangat juga ya dalam apa yang mau dikerjain, sama percaya sih sama apa yang mau dikerjain. Pokoknya intinya percaya ya Kak sama apa yang sedang kita jalanin, biar kedepannya terus sukses gitu kayak Kang. Oke. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Naufal Sahri nih udah memberikan pengetahuan baru nih buat aku dan juga buat teman-teman lainnya nanti yang akan nonton. Ilmunya nih sangat insightful banget, dan Kak Naufal Sahri ini juga pengalamannya udah keren banget ya, dari awal merintis sampai sekarang itu udah keren banget. Terima kasih untuk Kak Naufal Sahri udah ngeluangin waktunya untuk berbagi pengetahuan di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman administrasi bisnis yang udah nonton MKA pada tema kali ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita tutup. Jangan lupa bertemu di MKA selanjutnya. Bye-bye.